Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hendy Wardani pada sore hari ini berada di kantor DPC GAN Kota Malang. Nah, kita tahu bahwa GAN itu adalah Gerakan Anti Narkotika Nasional berkaitan dengan acara yang akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2023 di Gedung Sasana Krida. Sore hari ini kita akan bincang-bincang sebentar dengan Ketua GAN DPC Kota Malang, yaitu Bapak Dwi Indro Tito Cahyono SH. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Mbak Eni. Bapak, berkaitan dengan acara yang akan dilaksanakan Bapak tanggal 12 Oktober yang akan datang, ini sudah menginjak kurang lebih 5 hari ke depan ya Pak ya. Nah, GAN ini adalah satu eh, gerakan anti narkotika, bahwa berkaitan dengan kita tahu bahwa zat aditif narkoba ya, kalau kita bilang ya, ini luar biasa ya. Di tahun-tahun ini permasalahan di Indonesia adalah pertumbuhan mereka yang pecandu juga ada, pengedar narkoba juga ada. Nah, apa saja yang dilakukan oleh GAN ini sehubungan dengan acara yang akan datang ini, deklarasi dan pelantikan para pengurus DPC Kota Malang? Boleh sedikit? Jadi DPC Generasi Anti Narkotika Nasional Malang Raya. Malang Raya ya, kami menguasai dari wilayah Malang Kota, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jadi kegiatan deklarasi ini dan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023 nanti. Itu ialah kami gabungan dari para aktivis anti narkoba di Malang Raya akan memperkenalkan bahwasannya GAN DPC Malang Raya itu sudah terbentuk dan sudah di SK-kan, tinggal pelantikannya aja. Sebagaimana kita kalau berorganisasi harus tertib berorganisasi, salah satunya kita juga melakukan deklarasi biar masyarakat tahu bahwasanya di Malang itu sudah berdiri GAN DPC Malang Raya. Jadi seperti itu. Nah, untuk acara ini tentunya banyak sekali yang berhubungan dengan GAN. Nah, mungkin ada ikut keikutsertaan dengan Polda seperti itu ya Pak ya, dengan BNN tentunya. Ya, jadi kami sebagai aktivis anti narkoba ya, yang tergabung dalam GAN DPC Malang Raya ini menjalin kerjasama sinergitas di kepolisian, di BNN Kota, Kabupaten Malang, terus Kota Batu, kepolisian Polres Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Polres Malang. Jadi kita juga sudah melakukan audiensi dan perkenalan GAN DPC Malang Raya ini sudah ada dan siap untuk membantu memerangi narkoba bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan institusi-institusi lain pemerintahan, lapisan masyarakat yang lain. Jadi seperti itu. Pergerakan apa yang Bapak sudah lakukan dalam waktu kurun ini, karena 2016 ya sudah berdirinya GAN ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh GAN kepada masyarakat Kota Malang? Jadi GAN ini sudah berdiri tahun 2016 ya di Jakarta, yang didirikan oleh Bapak Sangaji Bima, dia selaku Presiden GAN, yang nanti juga akan hadir pada acara deklarasi dan pelantikan. Beliau sendiri yang akan melantik kami. Jadi kami sudah melakukan konsolidasi ke dalam maupun keluar. Keluarnya kita audiensi ke lembaga-lembaga tadi, ke dalamnya menata struktur organisasi dan persiapan-persiapan internal dalam organisasi. Jadi ini sudah kita lakukan, audiensi sudah di beberapa institusi penegak hukum, pemerintahan sudah kita lakukan untuk perkenalan GAN. Awalnya ialah perkenalan, kami sudah kurang lebih 4 bulan dari SK kami. Ya toh, 4 bulan ini juga sudah kita lakukan upaya-upaya pendekatan perkenalan GAN ke
institusi-institusi itu. Gunanya apa sih? Gunanya ialah ini GAN sudah ada aktivis GAN, ayo kita sinergi. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kami ikut dilibatkan seperti ada press release tentang tangkapan narkoba, ada pemusnahan barang bukti, kita juga ikut menyaksikan itu. Selain itu, ke depan setelah ini ialah kami akan melakukan rapat kerja. Rapat kerja untuk Rarkercap. Jadi Rakercap DPC GAN Malang Raya untuk menyusun agenda-agenda apa. Dan banyak dari pemerintah tentang anggaran anti narkoba juga disarankan untuk karena ini kegiatan kita banyak juga dibantu oleh pemerintah selain dana dari swadaya dari kami sendiri. Jadi seperti itu. Ya. Pak, ini ada DPC Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian sepertinya kita nanti rencananya ada pembentukan PAC ya, sesuai dengan dapil ya Pak. Ya. Kita akan bentuk PAC di 41 kecamatan karena Malang Raya ini ada 41 kecamatan yang sementara ini ada 18 kecamatan yang sudah terbentuk PAC. Anggota GAN sudah total 350. Itu sudah kabupaten sudah masuk dalam. Iya, Kabupaten Malang sudah termasuk di dalamnya. Ya, dan ini sudah 350-an anggota GAN Malang Raya yang sudah mendaftar dan tinggal nanti eksis ke depan. Nah, saya target 1 tahun harus anggota GAN Malang Raya itu harus 10.000. 10.000 karena meneriakan narkoba, anti narkoba kita ini tidak bisa hanya 1-2 orang. Nggak bisa. Jadi kita harus menggerakkan GAN ini atau gerakan anti narkoba menyuarakan anti narkoba ini ya toh. Kita sebagai aktivis harus banyak yang menyuarakan. Ya toh. Tadi kita ada kunjungan ke DPRD Kota Batu audiensi, ada anggota dewan juga yang mendaftar menjadi anggota GAN. Jadi anggota GAN ini perlu saya jelaskan juga, ini saya tambahi, bahwa anggota GAN ini banyak dari para advokat. Saya sendiri sebagai advokat, saya ketua Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Malang Raya juga. Ini anggota saya juga banyak yang ikut di GAN. Terus ada akademisi juga banyak yang ikut di GAN. Terus pensiunan-pensiunan, TNI, Polri itu juga banyak yang ikut, pengusaha, LSM, dari media, awak media juga banyak yang ikut di dalamnya. Jadi kita menyuarakan ini dari berbagai lapisan masyarakat. Ya toh, ini untuk umum. Siar. Ya, betul. Dan kami mempunyai tujuan yang mulia bahwasanya organisasi GAN DPC Malang Raya ini harapannya ialah menjadi percontohan organisasi anti narkoba yang benar-benar real di masyarakat dan profesional dalam pemberantasan anti narkoba khususnya dalam hal penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat ini. Dengan nanti adanya ini kita dipakai role model bagi organisasi-organisasi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi misalnya nih ada ilustrasi, ada warga yang menemukan suatu orang mungkin yang pecandu atau nah ini bisa langsung ke GAN atau gimana, kontak person ke siapa, humasnya siapa, mungkin ada seperti itu ya. Jadi fungsi kami di DPC nanti bentuk PAC ini ialah untuk mendekatkan GAN kepada masyarakat ya toh, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang di pedesaan yang dalam-dalam itu bisa GAN ini bisa berada di sana. Satu, ya fungsi kita ialah penyuluhan. Ini yang utama ini. Kita kalau sudah ada di kecamatan mau lakukan penyuluhan di desa, di tingkat RW, di pengajian, di acara tahlilan, itu kan bisa menyentuh. Ya toh, karena yang nyuluh ialah orang-orang di sekitar sana. Jadi support ya. Support. Entah itu dari Pak Camat, Pak Lurah. Iya, gitu betul, ya, Pak, betul. ya. Dari Pak Camat, dari Pak Lurah, ketua RT pun, ketua pengajian kampung pun, nanti kita masuki untuk adanya sedikit-sedikit kita ingatkan bahwa bahaya narkoba itu seperti ini. Kita harus meneriakkan anti narkoba di masyarakat. Terus kita juga melakukan pengawasan. Kalau sudah ada GAN di situ, minimal
kalau ada bandar yang sampai nyusup di situ, minimal kita yang tahu pertama kali. Ya toh? Jadi seperti itu. Nah, harapan saya ini kan banyak ini teori-teori ada kampung tangguh narkoba dan lain sebagainya. Ini bukan kampung aja nanti. Kalau sudah ada PAC, itu bukan hanya kampung, tapi sudah Malang Raya itu menjadi tangguh narkoba. Walaupun di Malang ini cukup cukup besar juga peredaran narkoba yang kita dengarkan seperti itu. Ya, Luar apalagi biasa nih Pak Tito pergerakannya. Terus untuk PAC ini sudah mulai terbentuk ya 18. untuk 18 ya PAC. Nah, dalam waktu dekat ini sepertinya juga ada edukasi kan anak-anak sudah kena pecandu nih mulai SD sudah ada loh Pak. Saya Ya. baca berita itu miris banget ya SD. Itu bisa dalam bentuk maaf seperti yang sering kita disampaikan permen mengandung zat adiktif itu, kemudian mereka cara coba-coba sampai akhirnya SD pun bisa mengenal. Nah, itu penyuluhan ke sekolah-sekolah ini wajib ya kalau dari kan ini nanti masuk ke sekolah bekerja sama dengan dinas atau gimana nih Pak? jadi kita sudah melakukan audensi tadi sudah saya tadi katakan ya untuk tingkat kota dan kabupaten di Malang Raya ini. Terus dibentuknya PAC. Dengan PAC ini ya toh dengan DPC yang sudah berkoordinasi dengan PAC nanti akan keliling di kecamatannya PAC ketua PAC-nya ini untuk audensi juga di antar kecamatan. Itu memudahkan komunikasi dan memudahkan kita lebih mengena edukasinya nanti tentang anti narkoba kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak canggung-canggung kalau ke kota nanti. Kita harus jemput bola. Kalau dalam hal narkoba ini kita sudah tidak main-main loh. Kita aktif terjun ke masyarakat ya toh, ke SD. Itu sudah kita ini bahkan ke ke kelompok-kelompok yang dibilang tidak penting ya umpama itu ke acara-acara kumpulan arisan. Itu pun kita menyediakan kalau kita dipanggil PAC dipanggil untuk mengasih penyuluhan harus siap. Apapun itu dadak siap. Siap. Terus satu lagi. Ada petugasnya Pak. Ada. Nanti ada. Kita kan ada pelatihan nanti. Oh begitu. Setelah deklarasi ini ada pelatihan. Pelatihan untuk semua pengurus atau Ada pelatihan untuk pengurus dulu. Pengurus nanti disaring juga untuk trainer. Trainer ini akan memberikan pelatihan-pelatihan ke PAC itu. Ya toh, yang ilmu yang didapat dan ini kerjasama translate ilmunya tentang anti narkoba ini nanti dari BNN, dari kepolisian, ya toh, dari mungkin ada dinas kesehatan yang menerangkan mengenai dampak-dampak yang lebih ke medisnya dan lain sebagainya. Terus nanti dikasih contoh yang benar-benar pecandu dan sekarang sudah sembuh. Ya toh, bandar narkoba itu kemana, jaringannya narkoba itu trainer nanti penyuluh-penyuluh ini harus mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa dipahami masyarakat. Kita bahasa tinggi-tinggi kalau masyarakat kita enggak ini kan juga enggak bisa. Makanya kita mengambil setelah trainer ini akan ditrainer PAC itu untuk menjadi trainer di kecamatan masing-masing. Jadi PAC ada di lagi Pak. Ada dan Ranting ya, ya. kalau biasa ngomongnya. Ranting untuk tingkat desa, tapi kita dibatasi ke PAC. Ya, tapi nanti itu teknis saja. Yang penting sekarang ini nanti dibentuk PAC ada bornya di masing-masing kecamatan, ada bornya GAN. Dan masyarakat kalau sudah ada penyuluh interaksi antara GAN dengan masyarakat, sekecil apapun juga keluhan seperti ada pecandu dan menjadi korban segera melapor dan GAN akan mengarahkan kepada mana sih untuk rehabilitasi tempat yang bagus, mana sih caranya untuk prosedur rehabilitasi, itu akan dijelaskan oleh PAC dan PAC akan merekomkan ke DPC, DPC akan mengarahkan kepada institusi yang berwenang untuk rehabilitasi. Kalau ada seandainya ada informasi mengenai bandar narkoba ini, ada peredaran narkoba ini, modelnya seperti ini. Dari PAC akan melaporkan juga ke DPC, DPC akan meneruskan kepada penegak hukum. Jadi seperti itu. Jadi alurnya ada step by step ya, artinya dari PAC, DPC, Ya, ke betul. terkait gitu ya Pak. Betul.
Nah, ini udah dalam kurun waktu ini sudah banyak kejadian-kejadian sudah dialami oleh ini apa kan? Sementara ini hanya sudah pecandu, sudah ada beberapa yang konsultasi. Nanti akan kita arahkan ke BNN untuk rehabilitasi. Cuma kendala yang kemarin sering kita audiensi kepada pemerintah ialah eh, rumah rehabilitasi di Malang Raya ini belum ada. Sementara ini pakai di Porong itu rumah sakit ya rumah sakit jiwa. Toh itu pun juga antri. Toh dalam pelaksanaannya juga antrinya tidak bisa dideteksi berapa lama antrinya. Lah ini pecandu ini kalau sudah pecandu gurung sampai ngomong pecandu ini dia tangani sudah ketangkep polisi. Ini yang juga menjadi dilematis pada kita ya, teman. Ini kendala kita. Dan sebetulnya suara anti narkoba ini tidak boleh hanya disuarakan aja loh. Saya juga mempunyai kendala juga, banyak perda anti narkoba dan lain sebagainya. Itu normatifnya seperti itu. Dari diri kita harus benar-benar mencamkan bahwasanya anti narkoba ini harus didengungkan dan ini menjadi musuh kita. Narkoba musuh kita. Jadi seperti itu. Kondisi darurat. Seperti ini sekarang. Kalau orang Islam, mohon maaf. Babi itu haram. Kalau anti narkoba sudah ditanamkan dari sejak kecil bahwa sejak TK anti narkoba ini, ya ini barang haram, ini barang yang dilarang oleh negara, menjadi musuh negara kalau pemakainya. Dia akan memakai itu dengan keimanannya dia, dengan sendirinya. Ini kita ambil contoh psikologinya seperti itu. Kalau saya melihat kok seperti itu sih. Dari tanam sejak dari TK, pendidikan yang terendah pun sudah ditanamkan tentang anti narkoba. Pasti dia sudah dewasa nanti juga akan tertanam dalam hatinya. Makanya tingkat yang terkecil kita PAC ini bisa menyentuh kepada masyarakat tentang anti narkoba. Nah, sekarang ini banyak yang saya kritisi adalah kegiatan anti narkoba ini masih belum menyentuh kepada masyarakat. Nah, saya harapkan bukan hanya kegiatan anti narkoba yang seremonial, tapi tidak bisa menyentuh kepada masyarakat. Saya pengen yang real. Lah ketika yang real ini mohon didukung dong dengan pemerintah. Ya toh, jangan sampai hal yang real ini jadi istilahnya tidak maksimal. Padahal program ini sangat bagus. Ini kalau saya utarakan lagi bisa berjam-jam ini tentang program saya ini. Nah, perlu ditegaskan lagi dalam beberapa hal. DPC GAN Malang Raya ini mempunyai target menjadi organisasi anti narkoba percontohan nasional. Jadi itu kita punya targetnya Malang Raya harus Semangat fight. dan kita bukan hanya kampung tangguh anti narkoba, tapi ialah menjadi Malang Raya yang tangguh narkoba. Cakupannya Bapak luar biasa loh. Ya. Kabupaten sampai kota sampai mana ya, Pak? Karena ngomong kita anti narkoba, sebetulnya kita wilayahnya harus lebih luas lagi karena ini sudah menyebar seluruh Indonesia. Jadi sudah menyebar seluruh Indonesia. Saya juga sebagai praktisi hukum, ya toh, banyak mendengarkan suara-suara masyarakat, baik yang pengguna narkoba maupun sebagai pengedar, banyak menangani juga perkara-perkara tersebut. Nah, kami juga menyimpulkan ada benang merah yang di situ, yang notabene nanti menjadi bahasan kami, bagaimana ini bisa kita pecahkan semua antara bandar ini bisa kita minimalisir. Kalau bisa ya targetnya harus hilang di Indonesia. Cuman kita berharap seperti itu. Cuman kalau kita hanya mengurangi, karena kita ini
sebagai aktivis anti narkoba bisanya penyuluhan, menyuarakan, mengkritisi, ya toh, mungkin membuat kajian-kajian yang mana kajian ini nanti akan kita sodorkan ke pemerintah dan penegak hukum. Sebetulnya itu, dan banyak tadi keluhan juga oleh institusi-institusi itu ialah menyuarakan narkoba, anti narkoba ini tidak boleh sepotong-potong, harus totalitas, intens, kontinu, sistematis, terorganisir. Ya toh, karena kita untuk mengalahkan suatu sistem yang mana sistem itu sudah terorganisir, kalau kita tidak perbaiki secara organisir dengan teknik-teknik melawan narkoba ini dengan baik, tidak akan mungkin bisa. Ya, ini harus disuarakan seluruh masyarakat. Tapi seluruhnya ini saya tidak pengen hanya seremonial, tapi kita pengen dari GAN Malang Raya ini pengen ialah dari jiwa dan bentuk konkret kepada masyarakat ini mengena. Ketika kita penyuluhan, itu mengena nggak sih penyuluhan ini? Ini harus kita kaji lagi. Follow up. Kalau kita hanya penyuluhan, ternyata dampaknya di situ, kita nanti survei dampaknya di situ malah besar. Artinya penyuluhan ini ada yang salah dong. Ya toh, kita harus perbaiki. Bagaimana penyuluhan ini? Ya toh, bagaimana penyuluhan ini? Makanya saya berharap juga di PAC ini menjadi penyuluh yang tangguh juga, dan dia peka. Aktivis ini harus benar-benar kualitas dalam segi mungkin dia harus mempunyai jiwa leadership juga ya Pak. Kami akan memperbaiki semua elemen di DPC GAN Malang Raya ini dari PAC itu harus mumpuni. Ya, harus mumpuni. Mereka harus dibekali kepemimpinan, leadership, dibekali tentang bagaimana berorganisasi, dibekali juga tentang penyuluhan anti narkobanya. Ya, nanti juga kami juga akan ada lembaga litbang juga akan melakukan penelitian tentang bagaimana cara penyuluhan yang baik, bagaimana cara menghadapi bandar narkoba dan lain sebagainya. Nanti mungkin seperti itu kami akan sodorkan kepada pemerintah. Minimal GAN sendiri juga harus bersih ya. Ini mumpung saya ingat, anggota GAN Malang Raya, saya sebagai ketua DPC GAN Malang Raya mewajibkan sebelum nanti melaksanakan tugas-tugas GAN Malang Raya untuk anti narkoba, menyuarakan anti narkoba, itu harus tes urin. Kalau dia itu tidak berani tes urin, ini sudah lari tunggang langgang dulu. Artinya kita sudah mengetahui toh. Nanti jangan-jangan anti narkoba, ternyata dia ketangkep pemakai dan lain sebagainya. Ya malu-maluin. Jadi jelas itu. Ya. Ya. Nah, misalnya nih, kita mengetahui kejadian ini, terus kita sebagai aktivis dapat ancaman nih, apa yang harus dilakukan oleh DPC GAN Malang Raya ini Pak? Misalnya ini Ancaman. Biasa pasti ya. Kalau ancaman, ya itu resiko sebuah tujuan kita, sebuah pekerjaan kita untuk misi-misi menyuarakan kebenaran, pasti ada resiko, minimal fitnah atau kecam atau diteror dan lain sebagainya. Kita ini di dalam GAN ini juga menerapkan kerjasama dengan berbagai elemen-elemen ormas-ormas yang ada. Masa sih kita ini menyuarakan kebenaran nggak dibela sama yang lain? Ya toh, menyuarakan kebenaran toh, ini menyuarakan kebenaran. Ini yang perlu kita kita lindungi bersama, dan kita negara hukum. Saya pikir orang juga pasti berpikir bahwasanya tidak semudah membalikkan tangan untuk membunuh, mengancam, terus melaksanakan pembunuhan dan kepada aktivis narkoba. Toh ini banyak
Kenapa saya memakai target 10.000 anggota GAN Malang Raya ini? Karena menyuarakan narkoba itu harus perlu power, kekuatan, dan suara ini secara masif masyarakat Malang, ya toh, ini harus disuarakan semuanya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan takut kalau andai kata kita sebagai aktivis mendapat suatu teror atau ancaman, ada yang menjaga gitu ya. Ya. Tidak ya. Makanya deklarasi ini, kita bicara deklarasi dan pelantikan ini kan kita ngundang seluruh elemen ormas, ya toh, baik. Ada berapa undangan kira-kira, Pak? Undangannya sekitar 750 orang. Malang Raya. Luar biasa pemirsa, 700 undangan. Kan nggak main-main ini kan DPC Malang Raya ya Pak Tito. Jadi bismillahnya untuk meneriakkan anti narkoba ini perlu perjuangan secara moral, material. Ini perlu diwujudkan karena kita tidak boleh hanya ngomong saja. Berarti setelah pelantikan gerakan langsung. Gerakan langsung kita digodok dulu, didiklat dulu. Maksudnya itu Nah, langsung raker. Raker. Terus Rakernya bulan apa Pak? raker ya setelah ini langsung raker mungkin ya. Nanti mungkin bulan Oktober, November. Ya. Jadi setelah raker langsung mereka terjun ke lapangan karena kita nggak mau nunggu-nunggu lagi. Ya toh? Kerja nyata. Kerja nyata. Jadi seperti itu. Ya. Ya, oke, apa lagi? Bapak, pesan untuk generasi muda, kita lihat bahwa generasi muda ini adalah penerus bangsa. Sehubungan dengan adanya GAN ini, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para pemirsa Pagat TV, terutama untuk generasi muda sekarang? Jadi pesan saya kepada generasi muda atau seluruh lapisan masyarakat Malang Raya, intinya bahaya anti narkoba, bahaya narkoba ini sangat real dan nyata. Karena kita tahu untuk menghancurkan sebuah negara ialah dihancurkan dulu generasi mudanya. Tunas-tunas bangsa ini dihancurkan dengan obat-obatan seperti narkoba ini. Memang dampaknya tidak langsung bisa mengena, tapi itu lambat laun kalau generasi mudanya mehong, ya toh? Kalau sudah pakai narkoba jadi mehong, jadi tidak normal, ini membedakan. Ya toh? Jadi banyak pelajaran di negara Cina dulu oleh Jepang dimasuki candu untuk menghancurkan generasi mudanya, dan Cina bangkit juga. Ini pelajaran ya, Cina bangkit juga, dia harus menganti dirinya sendiri terhadap obat-obatan terlarang itu, narkoba itu, untuk bangkit menjadi negara yang kuat lagi. Indonesia saya harapkan juga harus berkaca dan belajar kepada negara-negara yang pernah mengalami kecanduan narkoba atau candu itu di masa lalu, itu betul-betul luar biasa. Nah, generasi muda ini harus betul-betul ya juga kita harus menjaga, dan generasi muda juga harus benar-benar memahami bahwasanya bahaya narkoba ini sangat luar biasa. Jadi itu pesan saya. Pesan yang harus dilanjutkan, kita sebagai aktivis atau relawan suatu saat nanti pasti akan berdampak bagus ya untuk generasi muda. CR kita ini loh yang akan kita lakukan nanti ini sebagai aktivis yang akan dilakukan di sekolah, di pengajian atau dimanapun berada, peran serta DPC dan PAC sangat luar biasa. Terima kasih Pak Tito, sore hari ini sudah menemani saya bincang-bincang sehubungan dengan gerakan anti narkotika Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 di Gedung Sasana Krida, yaitu acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPC Malang Raya. Sekian dari saya, Heni Wardani, sore hari ini di kantor GAN Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam GAN.